di tafsir Ibnu Katsir ayat 22 surah Az-Zumar. Di sini Allah menyatakan, "Afaman syarrahallahu sadrahu lil Islam." Al-ayah dan seterusnya. Yukhbiru ta'ala anna asal ma ini asal ayat ini kita langsung ke bawah sebentar. Afaman syarrahallahu sadrahu lil Islam. Apakah kalau orang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam itu berada di atas cahaya Allah, samakah dengan orang yang hatinya tidak begitu? Hayastabi hadza wa man huwa qasil qalbi ba'idin minal haqqi. Apakah sama orang yang memperoleh kelapangan, kemudahan menerima Islam yang dadanya itu gampang, nikmat, nyaman menerima Islam dibanding dengan qasil qalbi, orang yang tegas, yang hatinya keras gitu. Tidak nyaman saja mendengar kata-kata Al-Quran ini, tidak nyaman saja mendengar penjelasan-penjelasan agama, apalagi mendengarkan penjelasan-penjelasan akhirat. Itu adalah omong kosong misalnya. Itu tentu saja akan beda. Orang-orang yang Allah lapangkan. Kata-kata syaroha itu seperti dalam surat Alam Nashroh, itu kan? Kalau Alam Nashroh itu fi'il mudhari, tapi kalau di sini fi'il madhi. Kalau fi'il madhi itu kata kerja yang menunjukkan masa lampau, tapi kalau fi'il mudhari menunjukkan saat ini atau ke depan. Future tense. Tapi kalau ini itu past tense, kata kerja masa lampau atau kalimat masa lampau. Apakah orang yang telah Allah lapangkan dadanya? Maksud dilapangkan di sini bisa dalam dua pengertian, lapang dalam pengertian maknawi atau mazazi, dan juga lapang dalam pengertian secara hakiki. Arti kejadian diberikan kelapangan, misalnya nanti di satu tempat, pindahlah ke satu tempat itu lebih luas tanahnya itu dibanding dengan tanah atau rumah yang saat ini ditempati. Nah, tapi bisa juga maknawinya gitu, sodroh. Yang dilapangkan itu dada. Nah, tentu pengertiannya bukan dadanya dilebarkan dalam jadi kayak dada Hulk gitu kan, bukan begitu, atau kayak dada Hercules. Tapi yang dimaksud lapang dada itu ya. Jadi besar jiwa itu. Dan dengan mudah enak menerima petunjuk-petunjuk Allah itu. Tidak ada penolakan di dalam dirinya. Nah, itu yang maksud di sini kaitannya ke sana. Apakah sama orang yang Allah mudahkan, lapangkan dadanya? Artinya di sini itu ya, setiap orang juga kan punya potensi, punya jiwa yang nanti kita sebut sebagai super ego atau super ego. Nah, orang yang dilapangkan dadanya dalam hal kaitan dengan ajaran-ajaran yang Allah sampaikan, egonya itu diperkecil, tidak ada bahkan gitu kan. Artinya mau menerima saja. Kan orang yang egonya besar, tidak memandang orang lain deh. Kecil saja atau salah, saya yang paling benar. Orang yang begitu mana mungkin mau mendengar petuah orang lain, mana mau mendengar nasihat pihak lain. Nah, dalam hal ini termasuk nasihat Quran, termasuk nasihat Rasul agama. Nah, bagi orang yang egonya kegedean, itu sulit menerima Al-Quran. Nah, dalam hal ini Allah lapangkan dadanya itu, egonya itu bisa diatur, bisa diperkecil. Kapan ego itu harus dikuatkan, kapan ego itu harus dikecilkan. Jika berhadapan dengan aturan Allah, ego itu perkecil. Nah, kemampuan memperkecil itu adalah anugerah dari Allah. Tidak semua orang bisa itu. Itu betul-betul adalah anugerah dari Allah yang patut kita syukuri itu. Karena tidak semua orang bisa begitu. Maka kita yang mau mendengar Quran, mau mempelajari Quran, mau mendengar kata-kata indah yang diajarkan Nabi, walaupun yang menyampaikannya bukan Nabi, melalui apakah buku atau melalui tontonan, melalui pengajian seperti ini, itu nikmat yang terbesar dalam hidup kita ini, kan? Tidak jauh beda dengan jangan hanya kalau kita menerima uang besar itulah anugerah. Itu belum tentu anugerah yang begitu. Bisa saja itu adalah untuk
istidraj, panyungkun gitu kan. Justru dengan uang banyak itu kita menjadi makin tersesat. Tapi kalau kita senang atau indah, nyaman saja kalau mengikuti ajaran-ajaran Allah, itu adalah yang disebutkan oleh Allah asy-syahra atau syaroha di sini istilah. Apaman syarohallah sadruhu lil Islam. Tidak semua orang memiliki kemampuan. Dan belum tentu semua orang yang ngaku muslim juga begini. Tidak semua. Dipilih oleh Allah hanya orang-orang tertentu. Kalau kita punya kecenderungan ke sana, syukuri. Tidak semua orang sekali lagi yang bisa merasakan seperti itu. Awaman kana maitan ahyaynahu wa ja'alna an-nura yamshi bihi fin nasi kama masaluhu fid dhulumati la yasbi kharij minha. Itu dalam surat Al-An'am. Apakah orang yang mati hatinya maksudnya kemudian kami hidupkan dan kami jadikan bagi dia itu cahaya sehingga dia bisa berjalan dengan cahaya itu di lingkungan orang-orang, kama masaluhu, apakah perumpamaannya seperti orang-orang di dhulumat, di dalam kegelapan yang tidak bisa keluar dari kegelapan itu. Jadi orang-orang yang memperoleh petunjuk Allah, hidayah Allah itu seolah dia berada di satu tempat, dia bisa berjalan karena ada cahaya. Nah, orang-orang yang dadanya sesak tadi, sama juga hidup dia itu, tapi ada di kegelapan sehingga sulit berjalan. Tidak bisa menemukan jalan yang perlu ditempuh. Itu diumpamakan dalam surat Al-An'am. Sama menafsirkan surat ini juga. Fawailul lil qasyati, maka kecelakaanlah lil qasyati bagi yang hatinya keras, hatinya tegas, sulit menerima kebenaran dan merasa dirinya benar saja terus. Kemudian ulaika, mereka itulah orang-orang yang hatinya keras tadi, fi dhalalim mubin, ada di dalam kesesatan yang nyata. Jadi saya kira mari kita ngukur diri masing-masing. Bagaimana sikap kita dalam, contohnya begini saja. Sekarang sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan, kan? Gimana tanggapan hati kita masing-masing? Apakah ngeluh, aduh, geus Ramadan deui. Rasanya baru kemarin itu, bulan Ramadan itu. Waduh, ini harus puasa lagi. Nah, kalau begitu, hati-hati. Tidak ada kegembiraan di dalam hati kita, wah segeralah memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah kenikmatan dalam hati ini menyongsong bulan Ramadan gitu kan. Contohnya misalnya begitu. Atau aduh Sabtu deh harus pengajian ini. Nah, apakah kita seperti begitu? Kalau tidak hadir, wah malu saya kan. Jangan karena itu, tetapi karena memang kenikmatan. Nah, kalau kita mengikuti seperti begini-begini itu karena memang menikmati, insya Allah itu adalah anugerah dari Allah tadi. Tapi kalau aduh saya pengurus masjid malu tidak ikut ngaji, itu hati-hati, segera lapor kepada Allah supaya hatinya diubah. Atau aduh kasihan Pak Lukman kalau ngaji sendirian saya tidak hadir. Itu juga itu hati-hati kalau yang seperti itu. Ya ini untuk mengukur saja kita. Untuk mengukur bagaimana apakah yang ada di kita itu anugerah dari Allah atau itu yang dimainkan ego tadi ya. Ego juga bisa pura-pura kan ikut dalam upacara-upacara agama atau yang lain-lain, tetapi karena ada tadi, bukan karena kenikmatan di dalam hati, tapi ya ada maksud. Ada maksud lain seperti tadi, wah saya kan tidak pantas masa tokoh masyarakat tidak memberikan contoh. Seperti itu, segeralah lapor kepada Allah. Ya Allah, berilah saya supaya dilapangkan. Karena memang itu harus diminta kepada Allah. Itu yang dimaksud di dalam ayat ini, karena fawailul lil qasyati. Kecelakaan lil qasyah. Bagi orang yang keras, keras nanti diumpamakan kekerasan hati itu lebih keras dari batu. Itu untuk cerita Bani Israel kan. Waktu Nabi Musa memimpin Bani Israel, itu satu umat yang pemberontak. Kan. Cepat melupakan Tuhannya.
Satu waktu dikasih pertolongan dari Allah, dibebaskan dari Firaun, tetapi setelah itu malah membangkang gitu, kepada Allah. Kata Allah diumpamakan, kekerasan hati Bani Israil itu asyaddu qaswah, sekeras-kerasnya hati itu. Bahkan lebih keras daripada batu gitu diumpamakan. Walaupun kalau dibuka ya hati itu ya tetap saja lembek itu secara fisik. Tetapi secara maknawi itu lebih keras, sulit ditembus. Kalau dari batu bisa keluar air, mata air 12 itu kan waktu zaman Bani Israil. Tapi dari hati yang keras, wah sulit untuk ditembus oleh cahaya dari Allah sendiri. Itu saya kira penjelasan ayat yang dimaksud di situ. Fala talinu inda dzikrihi. Yang hatinya keras itu tidak lembut pada saat disebut nama Allah. Wala tahsya'u, dan tidak khusyuk. Wala tafhamu, dan tidak paham. Jadi nugdrug saja gitu kan. Nah, kemudian Allah menyatakan di ayat berikutnya, Allah nazzal ahsanal hadis. Allah lah yang telah menurunkan sebaik-baiknya hadis, perkataan, percakapan. Hadza madhun minallah. Ini adalah pujian dari Allah, aleman dari Allah, li kitabihil Quran, terhadap kitab Al-Quran yang agung itu, yang al-munazzalu ala rasulil karim, yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Jadi Allah memberikan jaminan, garansi kepada kita, Al-Quran itu adalah sebaik-baiknya perkataan. Dalam hal ini kita juga perlu tahu nih, ya sebetulnya sudah sering disampaikan juga, sebagian orang kaum muslimin ada yang menganggap, kaum liberal terutama itu yang merasa pinter-pinter, yang lebih menuhankan akalnya dibanding dengan wahyu, menganggap Al-Quran itu seperti kitab atau buku-buku biasa saja, tidak sakral. Padahal Allah menyatakan di sini ahsanal hadis, sebaik-baiknya perkataan. Artinya ahsan itu kan superlatif, atau dalam istilah ilmu sorob, af'al tafdhil, menyatakan sangat sangat baik Al-Quran. Allah saja memberikan garansi seperti itu. Ini orang-orang yang merasa paling pintar itu seperti itu, gitu, menyatakan bahwa Al-Quran itu tidak jauh beda dengan kitab atau buku-buku novel, buku-buku textbook, atau buku-buku yang ada di toko buku. Artinya, sampai ada itu salah seorang yang liberal, bahkan itu dosen. Dan dosen itu bukan sembarangan dosen. Dosen UIN itu, Pak. Universitas Islam Negeri di Surabaya. Lafaz Allah itu sengaja dia tulis, kemudian disimpan di bawah dan diinjak. Itu di depan mahasiswa untuk menunjukkan bahwa lafaz Allah ini tidak sakral. Bahwa ini adalah bukan sesuatu yang harus diagung-agungkan gitu ya. Nah, dia lupa itu. Coba dia robek itu bendera merah putih di depan rakyat Indonesia itu. Apa artinya sebuah kain merah putih itu? Kan hanya kain lah, sama dengan ini. Tapi kalau dirobek, apalagi di depan tentara itu marah itu tentara. Nah, artinya di sini memang itu hanya kain putih, simbol. Tapi itu adalah melambangkan nasionalisme keindonesiaan. Apa bedanya dengan Quran? Quran itu juga lambang sebagai simbol terhadap wahyu terbesar atau mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Harus kita hormati juga, sakral juga. Jangan seperti kelakuan dosen yang sok pinter tadi, kan? Dosen UIN. Dan tidak hanya di ini UIN Sunan Ampel Surabaya. Tidak hanya di situ, di Bandung juga, UIN Bandung itu ada kelakuan begitu. Malahan menggunakan kata-kata Allahu Akbar diganti anjinghu akbar. Itu tahun 2000-an awal. Kemudian di UIN itu Sultan yang di Wali Songo itu ya. Di Semarang juga gitu, ada kelakuan dosen-dosen UIN aneh-aneh kan. Kalau itu menghalalkan nikah sejenis itu dosen. Termasuk UIN Jakarta. Wow, itu UIN Jakarta itu gudangnya perusakan terhadap ajaran Islam. Banyak yang aneh-aneh itu. Padahal tujuan UIN itu dulu untuk memodernkan pesantren. Tetapi kelakuannya nirca, itu, overacting, berlebih-lebihan. Sampai yaitu menganggap Quran sama saja dengan buku-buku biasa. Tidak ada sakralnya, tidak ada suci-sucinya. Padahal di sini Allah nazzala ahsanal hadis. Masa tidak percaya? Sulit ini untuk meyakinkan orang-orang itu. Yang kadang-kadang orang-orang itu juga
berlatar belakang pesantren. Artinya bisa baca kitab gundul begini, Pak. Ngerti itu. Bapak tahu Ulil Absor itu? Gedungnya itu Jil itu mantunya Mustafa Bisri. Siapa Mustafa Bisri itu? Itu pimpinan pesantren yang di Rembang itu. Adiknya Kiai Khalil Bisri yang telah meninggal. Yang anak Kiai Khalil Bisri itu yang sekarang jadi Menteri Agama, Yakut. Tapi kelakuannya aneh itu kan. Yakut itu lebih udah sulit menceritakan itu. Itu orang-orang yang aneh-aneh itu, yang berlatar belakang pesantren, juga memiliki pendidikan yang cukup lah, tetapi giliran tidak diberikan cahaya dari Allah, begitulah ngaco kemana-mana gitu kan. Nah maka karena itu bersyukurlah kita ini ya masih sadar. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, Allah pelihara sampai terbawa mati. Jangan sampai di tengah jalan nanti bisa saja tersesatkan, bisa saja tidak ada jaminan itu juga. Nah, kita kembali ke sini lagi. Allah yang telah menurunkan sebaik-baiknya perkataan, kitab mutasyabiha, kitab yang mutasyabih. Nah, maksud di sini nanti ada penjelasan dari para ahli tafsir. Mutasyabih itu takunus suratu biha ayatan, nabi suratil ukhra ayatan tashbahuha. Jadi di dalam Quran itu satu ayat dengan ayat lain itu saling melengkapi, kadang-kadang mirip. Maka karena itu MUI Jabar itu. MUI Jabar telah membuat metode mempelajari tafsir dengan menghasilkan sejumlah buku yang memberikan jaminan jika kita mempelajari tidak perlu sepenuh Al-Quran, cukup saja misalnya 1/4 atau 1/3 Quran, maka berikutnya ke depannya itu tidak perlu belajar sendiri lagi, tapi bisa belajar, tidak perlu belajar pakai guru lagi, tapi bisa mempelajari, bisa paham dengan sendirinya. Karena apa? Karena ayat Quran antara surat Al-Baqarah dengan surat-surat yang lain itu ada kemiripan-kemiripan. Nah, itu yang maksud mutasyabih di sini. Ada kemiripan. Misalnya surat Al-Baqarah, "Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin", itu ayat kedua. Itu tidak jauh beda dengan surat Luqman itu. Alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim hudaw wa rahmatal lil muhsinin. Nah, itu seperti ada kemiripan jika kita mempelajari satu surat Al-Baqarah sampai tamat saja misalnya. Terjemah dengan dasar ilmu nahwu dan ilmu sorof yang benar. Nah, insya Allah surat yang lainnya juga bisa kita terjemahkan. Kita bisa mengerti itu. Asal dengan serius, dengan hati yang memang fokus. Itu bisa. Dan itu pengalaman saya sendiri. Saya ini belajar tafsir itu waktu di pesantren itu tidak semuanya selesai Ibnu Katsir itu. Ya, waktunya butuh waktu bertahun-tahun itu. Padahal saya waktu itu hanya 3 tahun selama di SMA saja. Sambil sekolah di SMA juga di pesantren. Nah, ngajinya juga bisa dimaklumi. Paginya sekolah, baru sore dan malam ngajinya. Gitu kan? Tidak penuh waktu. Beda dengan santri yang lain. Tetapi dengan anugerah Allah, saya ini hanya cerita tentang nikmat saja. Kan oleh Allah juga diperintahkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat dari Tuhanmu, ceritakanlah. Nah, dalam hal ini itu anugerah terbesar juga bagi saya. Kok bisa paham, bisa menyampaikan sekarang, padahal ini tidak semuanya saya pelajari waktu dulu. Itu karena tadi, Quran itu mutasyabih. Kalau kita sungguh-sungguh meminta, memohon kepada Allah, karena waktu itu saya waktu SMP itu minta kepada Allah, ya Allah berikanlah saya kemampuan baca kitab gundul ini. Saya menjerit kepada Allah. Dan ternyata Allah mengabulkan. Sehingga saya bisa baca di luar kitab itu yang pernah saya pelajari. Nah, itu saya kira jaminan dari Allah mutasyabih. Bahwa Quran ini dipelajari sebagian saja, nanti yang lainnya bisa paham. Asal dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian di sini juga masani. Ada Quran itu, kitab Quran juga masani. Berulang-ulang. Pengertian masaniya juga di sini sama, muraddidun, berulang-ulang, uddada Musa fil Quran. Seperti kata Nabi Musa, berulang terus kan ada beberapa penyebutan Nabi Soleh, Nabi Hud, dan para nabi yang lainnya itu demikian banyak. Demikian juga penjelasan dari Ibnu Abbas, Al-Quran yashbahu ba'duhu ba'don.
Al-Quran itu menyerupai yang satu dengan ayat yang lain. Dan demikian juga mutasyabihan masania. Penjelasan para ahli tafsir mengatakan begitu. Masania berulang-ulang. Yaitu seperti tadi. Surat Al-Baqarah, surat Alif Lam Mim, walaupun nanti ada misi-misi yang berbeda-beda, tetapi bunyi ayatnya itu tidak jauh-jauh amat. Agak dekatan. Sehingga seseorang bisa mempelajari Al-Quran dengan baik, dengan tidak perlu semuanya dipelajari, sebagian saja. Dan itu memang tidak diberikan kepada semua orang. Artinya hanya yang Allah kehendaki saja. Sama lah seperti kita juga, katakanlah sekolah, sama-sama di sekolah, sama-sama lulus dan wisuda. Apakah semuanya jadi direktur utama? Kan tidak juga kan. Apakah semuanya menjadi petinggi negeri ini? Kan tidak juga. Hanya orang-orang yang tertentu saja. Apakah semua orang yang pesantren itu semua jadi ajengan, jadi kiai? Tidak juga. Sebagian ada yang jadi maling juga, kan? Lulusan pesantren itu. Termasuk ada orang yang malah menentang terhadap ajaran Islam itu sendiri. Ya seperti yang tadi saya sebutkan itu. Itu lulusan pesantren. Jadi dalam hal ini, pada saat kita dipilih oleh Allah sehingga kita makin suka senang saja, wah itu anugerah terbesar dalam hidup. Karena belum tentu semua orang dapat. Tetapi kita kadang-kadang cuek saja itu. Padahal itu nikmat yang sangat besar. Taksyairu, ini disifati lagi begini. Kitab Al-Quran yang Allah turunkan itu taksyairu bisa molotok, mungkin gitu kalau bahasa Sunda namanya. Molotok dengan sebab Quran itu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kulit orang-orang yang takut terhadap Tuhan mereka. Sumatalinu juluduhum. Kemudian menjadi lelus, lemas. Kulit-kulit mereka dan hati-hati mereka disebabkan ila dzikrillah, dengan mengingat kepada Allah. Itu disifatkan seperti itu. Seperti dalam surat Al-Hasyr kan. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalil la ra'aitahu syi'am mutasaddian min khasyatillah. Kalaulah Al-Qur'an ini diturunkan ke gunung, maka la ra'aitahu syi'am mutasaddian min khasyatillah. Itu gunung-gunung itu akan tunduk berunduk karena takut kepada Allah. Itu Allah memberikan penjelasan bahwa Al-Quran ini seolah-olah makhluk hidup. Jadi pada saat Quran diturunkan itu gunung-gunung merunduk semuanya. Saking khasyati, takut kepada Allah. Yang tenang-tenang itu kita saja biasa dibacakan Quran juga tenang-tenang saja kan. Padahal orang-orang yang di dalam hatinya ada ya khasyah, takut kepada Allah, seolah-olah itu sampai ya digambarkan ayat ini taksyairu, mengelupas kulitnya. Kemudian kalau digambarkan dalam surat itu, dalam surat Al-Anfal kan, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya saja orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah, idza dzukirallahu wajilat, maka bergetarlah hati-hati mereka. Itu kualitas beriman yang sejati seperti itu. Mungkin begini gambarannya, kalau kita dalam keadaan sedang katakanlah bersanteria atau sedang apa saja jalan, tiba-tiba kita mendengar anak kita atau istri kita atau suami kita disebut, itu akan curing hak kan itu ya. Akan beda itu perhatian kita itu. Disebut-sebut nama istri kita atau siapapun orang yang dekat dengan kita dalam keseharian, itu kan beda perhatian kita itu. Beda dengan disebutkan orang-orang yang tidak kita kenal. Nah, kalau orang-orang yang kita kenal disebut katakanlah dalam pengumuman pembagian door prize gitu. Atau nama kita yang disebut, beda perhatiannya. Dapat sepeda dari presiden misalnya. Yang disebut adalah nama anak kita, langsung kita berdiri kan. Tapi kalau orang yang lain yang disebut, tenang saja. Nah, kira-kira mungkin seperti itu harusnya orang beriman. Jika nama Allah, jika agama Islam ini disebut-sebut, beda perhatiannya gitu kan. Seperti kalau tadi disebutkan nama-nama yang kita kenal dengan baik. Nah, itu yang
dimaksud dalam sejumlah ayat Quran dijelaskan itulah ciri-ciri orang yang beriman. Yang kalau digambarkan dalam ayat ini, kelihatannya kita sulit itu ya, sampai melotok kulit, mengelupas. Makin sulit lagi membayangkan. Tetapi Allah memberikan gambaran seperti itu orang-orang yang mengimani Quran dengan benar. Itu teh dzalika hudallahi, itulah petunjuk Allah yang Allah berikan kepada siapapun orang yang Allah kehendaki. Artinya tidak melihat keturunan, tidak melihat asal-usul orang. Siapapun yang Allah kehendaki, walaupun katakanlah dia itu berada di lingkungan kebejadan moral, tapi pada saat Allah menghendaki memberikan petunjuk, maka akan tetap memperoleh petunjuk. Walaupun orang itu ada di lingkungan yang sehari-hari agamanya kuat, lingkungannya baik, pada saat sesat saja. Kan tidak sedikit. Kita kenal mungkin Bapak Ibu, Buya Hamka itu siapa itu? Sekedar cerita saja. Buya Hamka itu kan ulama besar di Indonesia. Kita semua kenal saya kira insya Allah. Kecuali generasi milenial mungkin tidak begitu. Tapi kalau kita yang pernah hidup zaman Pak Harto, apalagi tahun 70-an, saya kira kenal ulama besar. Tapi perlu diketahui, adik beliau itu adalah pendeta. Adiknya memang dia Muslim juga itu. Muslim juga itu. Seorang Muslim sama-sama, ya orang Padang juga itu, beliau itu. Hanya suatu waktu beliau itu pergi ke California, Amerika, nikah dengan orang bule, maksudnya mau mengislamkan si istrinya itu, tetapi yang terjadi malah dia yang dikristenkan. Dan setelah masuk Kristen itu dia tekun dengan mempelajari Kristennya itu. Dan akhirnya menjadi evangelis, menjadi penginjil di mana di Padang sendiri. Walaupun memang dia itu tinggalnya di California, tapi sekali-kali dia itu datang ke sana, ke Padang untuk mengkristenkan orang-orang Padang. Itu siapa? Adik Buya Hamka, Willy Amri itu namanya. Nah, artinya pada saat Allah menyesatkan ya sesat saja itu, walaupun di keluarga ulama besar itu. Kan kita tahu ayahnya Hamka itu adalah Karim Amrullah itu juga ulama besar di Padang. Tapi anaknya bisa saja begitu. Dan juga saya kira cerita yang tidak sedikit aneh juga banyak justru dari keluarga yang ya tidak kita sangka-sangka, itu pendeta yang sudah malang melintang kemana-mana. Itu ada seorang pendeta yang di Papua itu, Irian, dia memperoleh kemewahan, bahkan dia barangkali dikasih kemampuan untuk menerbangkan pesawat sendiri kalau melakukan penginjilan di pedalaman Papua. Tapi sekarang ini masuk Islam. Pendeta, saya lupa lagi namanya, Deming gitu atau apa ya. Itu malah jadi Muslim sekarang. Dan itu banyak yang begitu. Termasuk Yahya Waloni dan yang lain-lain. Tapi perlu kita ketahui juga, Ustadz juga tidak sedikit yang murtad gitu kan. Saifuddin Ibrahim, Ali Makhruz juga tuh. Banyak itu yang aneh-aneh. Nah, dalam hal ini Allah memberikan hidayah mayyasya'u kepada orang yang Allah kehendaki. Maka karena itu tadi saya katakan kita ini tidak ada jaminan bakal terus di dalam keadaan memperoleh hidayah sampai mati. Maka salah satu cara rawat hidayah yang sudah ada di dalam diri kita ini, dan kita minta kepada Allah dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana hablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baca tiap hari itu supaya kita jangan sampai dikeluarkan dari hidayah yang sudah kita peroleh. Karena kalau sudah keluar dari hidayah itu ya tenang-tenang saja, tidak sadar lagi. Nah, maka sebelum kita keluar dari situ ya minta kepada Allah. Karena kalau Allah berkehendak, wa may yudlillahu wa ma lahu min had. Demikian juga siapa yang Allah kehendaki dia sesat, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Nah, ini maksud tadi kita itu harus merawat hidayah yang sudah ada dalam diri kita ini. Maka baca juga sering-sering Rabbana afrigh alaina sabrau wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkanlah kepada saya itu sifat sabar menghadapi segala berbagai macam
pernak-pernik kehidupan ini. Dan satu hal yang tidak boleh lupa, wa tawaffana muslimin, dan matikanlah, wafatkanlah saya dalam keadaan muslim. Itu memang harus diminta. Allah yang mengajarkan kepada kita. Doa-doa itu kan ayat-ayat Quran. Berarti Allah mengajarkan kepada kita, Allah tidak menjamin kalian tetap di dalam hidayah. Salah satu caranya kita sendiri yang harus minta. Oleh karena itu, dengan beribadah, rajin terus sholat, mengikuti aturan-aturan Islam, itu bukan radikal. Justru memang harus begitu, harus mengakar beragama itu, jadi muslim itu. Jangan cuma ngaku-ngaku saja. Karena kalau tidak mengakar, itu gampang copot hidayah. Harus mengakar. Biarkan orang lain mengatakan kita radikal ataupun fanatik dan sebagainya, sepanjang itu mengikuti aturan Allah dan Rasul-Nya, kita jalani terus saja. Karena nanti dalam kehidupan berikutnya di akhirat, apa yang akan dimintai pertanggungjawaban atau apa yang akan berurusan dengan kita, tentu kehidupan agama. Bukan kehidupan di mana dulu sekolah, di mana dulu bekerja, tidak terlalu menentukan nasib kita di akhirat. Yang menentukan nasib kita di akhirat itu bahagia atau celaka, ini ketauhidan. Itu yang menyelamatkan kita. Persoalan kehidupan keduniaan itu adalah hanya aksesoris, pelengkap saja. Nah, itu kira-kira di sini Allah, karena apa? Menggambarkan demikian dahsyat yang sulit diperhatikan dalam keseharian itu seperti apa. Kita taksya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum idza dzikrillah. Saya tidak tahu membayangkan bagaimana dalam terjemahan sehari-hari sikap kita menyikapi ayat ini. Wallahu a'lam. Terlalu berat bagi saya untuk bagaimana dalam keseharian itu menerjemahkan penjelasan ayat di atas. Kemudian kita lihat ayat berikutnya. Afaman yattaqi biwajhihi. Apakah orang yang memelihara diri biwajhi dengan dirinya itu terhadap azab yang begitu buruk pada hari kiamat itu lebih baik dengan orang-orang yang tenang-tenang saja, santai-santai saja, dan malahan cuek atau malahan tidak percaya akan ada kehidupan akhirat? Tentu saja beda. Waqila lidzzalimina dzuqu ma kuntum taksibun. Akan nanti disampaikan kepada orang-orang zalim, rasakanlah apa yang dahulu kalian usahakan di dunia ini, yang kalian tidak disertai dengan keimanan bahwa ini segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan. Bahkan di sini Allah menyatakan, kadzdzabal ladzina min qablihim. Telah membohongkan juga orang-orang sebelum mereka, maka akan datang adab kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari. Allah akan merasakan fa'adzaqahumullahu hizya fil hayatid dunya. Tidak saja nanti di akhirat, di dunia juga ini akan Allah timpakan al-hizya, kehinaan dalam kehidupan dunia. Wal adzabul akhirati akbar, dan siksaan akhirat akbar, tentu lebih besar lagi. Jadi bagi orang-orang yang seperti ini, yang tidak percaya kehidupan akhirat itu, tidak beriman kepada Allah dan tidak mempercayai kehidupan akhirat, di sini Allah memberikan jaminan akan memperoleh kehinaan di dalam kehidupan dunia. Saya kira kita bisa belajar dari sejarah lah, banyak itu. Mungkin kita tahu itu Mustafa Kemal Atatürk gitu. Itu kan pendiri Republik Turki itu. Beliau ini adalah seorang tokoh Turki, Muslim mengakunya begitu, tapi ada yang mengatakan dia itu keturunan Yahudi katanya. Nah, pada saat itu beliau itu seorang tentara di Kekhalifahan Turki Utsmani. Kemudian dia kerjasama dengan orang-orang Barat, Inggris dan Prancis dan sebagainya. Tentu mereka itu menginginkan supaya tumbang Kekhalifahan Turki Utsmani itu kan. Maka Mustafa Kemal Atatürk ini diperalat oleh bangsa-bangsa Barat untuk menjatuhkan kekhalifahan. Dan kita tahu kekhalifahan itu betul-betul jatuh pada tanggal 24 Maret tahun 1924. Di hampir 100 tahun yang lalu.
jatuh. Nah, yang dilakukan Mustafa Kemal Atatürk itu betul-betul mengubah Turki yang tadinya Islami, kekhalifahan, diubah secara 180 derajat menjadi sekuler. Agama itu dipisahkan dengan negara. Malahan bahasa Arab itu ditiadakan bukan saja dalam percakapan sehari-hari, dalam azan juga diganti pakai bahasa Turki. Sholat juga pakai bahasa Turki. Al-Quran juga tidak dikenal lagi dalam bahasa-bahasa Arab yang diajarkan. Malahan madrasah-madrasah juga ditutup. Masjid Hagia Sophia itu, yang dahulunya itu juga memang bekas katedral, tapi pada abad ke-16 itu dibebaskan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, kemudian dijadikan masjid oleh Mustafa Kemal Atatürk, ini dijadikan museum kan. Dan baru kemarin saja tahun lalu itu diubah lagi jadi masjid oleh Presiden Erdogan kan. Nah, Mustafa Kemal Atatürk itu demikian ingin mengubah Turki yang tadinya Islami menjadi republik sekuler. Kekuasaan Turki Utsmani itu tidak saja di Turki, bahkan seluruh Jazirah Arabia juga bagian dari Turki Utsmani sebetulnya. Kemudian bagian Afrika Utara itu Libya, Mesir, yang lain-lainnya itu bagian dari Kesultanan Turki Utsmani. Termasuk itu Samudra Pasai, kemudian juga Kesultanan Mataram yang ada di Jogja, Ngayogyakarta, Hadiningrat itu adalah berafiliasi dengan Turki Utsmani. Artinya kekhalifahan saat itu demikian meluas, hampir melewati setengahnya dunia gitu kan, kekhalifahan Turki Utsmani. Oleh Mustafa Kemal Atatürk dipersempit, Turki itu hanya Republik Turki saja, yang Turki yang sekarang. Kemudian negara-negara yang tadinya ada di bawah Turki Utsmani seperti di Jazirah Arabia dimerdekakan menjadi negara-negara kecil. Maka timbullah Saudi Arabia, Yordania, kemudian ada Palestina, ada Suriah, ada Emirat Arab, ada Kuwait. Itu adalah semuanya bekas Turki Utsmani dahulunya. Tapi dipecah-pecah sengaja itu, divide et impera itu. Dipecah-pecah negeri muslim jadi seperti itu. Nah, itu bagaimana akibat kehidupan Mustafa Kemal Atatürk pada saat matinya itu. Dihinakan oleh Allah. Masih di dunia saja dihinakan. Mengerikan itu kalau membaca cerita bagaimana kematian Turki Mustafa Kemal Atatürk. Barangkali itulah salah satu contoh Allah menyatakan fa'adzaqahumullahul hizya. Allah merasakan kepada mereka itu al-hizya sebagai kehinaan. Nah, Mustafa Kemal Atatürk itu muslim, mengakunya sebagai muslim. Digitukan juga oleh Allah. Apalagi kalau bukan Islam kan, seperti Firaun. Gitu, raja diraja berkuasa penuh tapi kematiannya itu tenggelam di Laut Merah kan, kehinaan juga bagi dia sewaktu kehidupan dunia. Dan wala adzabul akhirati akbar, siksaan akhirat itu lebih besar lagi. Itu baru di dunia seperti itu, di akhirat lebih besar. Tetapi mereka laukan ya'lamun, kalau mereka sadar, mengetahui. Hanya biasa kalau orang lagi dalam keadaan jaya, di dalam itu biasa suka lupa akhirat. Sedang di dalam kemewahan itu biasanya lupa kehidupan akhirat. Nah, padahal di sejumlah ayat Quran Allah menjelaskan, apa yulqa finnari khairun amma yati aminan yaumil qiyamah? Apakah orang yang dicampakkan ke dalam neraka itu lebih baik atau orang yang datang nanti pada hari kiamat itu dalam keadaan aminan? Iman artinya aman karena keberimanan kepada Allah. Tentu saja itu yang kita cita-citakan, kita harapkan. Kemudian di ayat berikutnya kadzdzabal ladzina min qablihim. Sebagaimana orang-orang sebelum mereka juga membohongkan. Maka ya tadi Allah timpakan min haitsu la yash'urun, dari tempat yang mereka tidak sadari. Banyak cerita-cerita kejadian yang terkait dengan seperti ini. Kemudian di ayat rangkaian ayat berikutnya, walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli masal. Sungguh-sungguh kami telah menjadikan di dalam Al-Qur'an ini bagi manusia. Jadi manusia dalam pengertian keseluruhan manusia. Al-Qur'an juga tentu berkaitan tidak saja kepada kaum-kaum beriman, tetapi keseluruhan orang manusia secara menyeluruh. Kan dalam surat Al-Baqarah
dalam surat waktu menyatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Quran. Apakah Quran itu hudal linnas? Petunjuk bagi manusia. Tidak hanya untuk orang-orang beriman. Manusia memperoleh banyak manfaat dari isyarat-isyarat Al-Quran terhadap hukum-hukum alam sekalipun. Termasuk yang jelas itu hukum alam yang telah diisyaratkan Quran itu seperti mengangkasa, melakukan penjelajahan ke angkasa luar. Itu dalam surat Ar-Rahman sudah demikian jelas diperintahkan oleh Allah. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai sekalian jin dan manusia, yang ditantang bukan hanya manusia tapi jin juga, jika kalian mampu menjelajahi penjuru-penjuru bumi, fanfudhu, silahkan jelajahi. La tanfudhuna illa bisultan. Kalian tidak bisa menjelajahi itu, bukan tidak boleh, tapi tidak bisa, ya. Illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Nah, tantangan Quran ini sudah dijawab oleh NASA, lembaga antariksa Amerika Serikat, dan mereka berhasil kan melambungkan roket ataupun pesawat ulang-alik sampai ke angkasa luar. Malahan dari Uni Soviet nanti ada Yuri Gagarin, kan orang pertama yang mendarat di bulan. Itu mengamalkan petunjuk Quran ini. Walaupun mereka tidak sadar bahwa di Quran ada kebolehan begitu, kan. Tapi kita kaum muslimin, boro-boro ke angkasa luar, ribut saja masalah partai belum beres-beres nih. Tapi manusia yang lain sudah memanfaatkan itu. Sekarang makin berkembang, ternyata belum orang-orang muslim itu. Jepang, Cina, Perancis sudah mengamalkan ayat ini. Indonesia masih ribut urusan partai saja. Belum mampu ke sana. Walaupun banyak orang Islam di kita. Kemudian Quranan Arabiyyan. Quran itu adalah berbahasa Arab yang tidak mengandung dhi'wajin, dhi'wajin, tidak ada kebengkokan-kebengkokan. Silahkan baca semua Quran, tidak ada pertentangan sedikit pun di antara ayat-ayat Quran. Itu tadi, yang Quran itu sifatnya mutasyabihan, kemudian masania. Walaupun diulang-ulang, Quran itu satu dengan yang itu selaras. Tapi coba baca perjanjian lama, perjanjian baru. Dalam kitab suci yang itu berbeda-beda. Seperti misalnya begini, di kitab mereka itu pada saat disebutkan di situ Yesus itu mau melakukan dakwah, di satu kitab disebutkan meninggalkan 75 orang. Tapi ketika kitab lainnya menceritakan hal yang sama, disebutkan hanya 70 orang. Dari sisi jumlahnya itu kok beda-beda. Kemudian kalau cerita tentang kisah para nabi itu terjadi pelecehan terhadap martabat para nabi. Sampai disebutkan nanti Nabi Daud, Nabi Sulaiman menikahi putrinya sendiri dan melakukan pergundikan dan pokoknya tidak bagus saja itu cerita-cerita tentang di dalam kitab suci mereka. Punten ini bukan bermaksud untuk penistaan, tidak, tetapi itu hanya untuk sebagai perbandingan antara keselarasan yang bisa kita temui di dalam Quran dengan di kitab luar Quran. Jadi begitu. Nah, itu saya sering mendengar hal-hal seperti itu dari penjelasan beberapa pendeta yang masuk Islam. Kalau baca secara langsung itu memang terlalu banyak gitu kan. Ya, mengebu. Betul bahwa kita itu ada dua hal besar yang harus dipelihara hubungan kita itu, hablum minallah dan hablum minannas. Apakah harus seimbang? Itu relatif. Perhatikan di Al-Quran di surat wabdaghi fima atakallahu daru akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ayat ini sangat jelas. Carilah wabdaghi fima atakallahu daru akhirah yang terkait dengan urusan kehidupan akhirat. Ya, ayatnya itu pertama-tama cari yang urusannya dengan akhirat.
Kemudian di ayat berikutnya, wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi jangan kau lupakan bagianmu dari kehidupan dunia. Nah, kalau melihat ayat ini bahwa dalam secara sosial keseharian betul harus seimbang antara hablum minallah dan hablum minan nas. Tetapi ingatlah, walaupun hablum minan nas itu harusnya dalam rangka mencari ridho Allah, harusnya begitu. Jangan dipisahkan, jangan dikotomikan bahwa sekarang saya misalnya untuk mau ngurus TK, mau ngajari anak-anak supaya peduli lingkungan, itu bukan agama. Itu juga harusnya didedikasikan dalam rangka ibadah kepada Allah. Harusnya begitu. Demikian juga kita bekerja di pasar, jualan, atau apa saja, itu harusnya didedikasikan untuk ibadah kepada Allah. Karena ujung-ujung dari kehidupan kita ini adalah nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apakah itu ibadah sholat, apakah itu ibadah-ibadah yang lainnya yang sosial, semuanya itu harus didedikasikan karena Allah. Sehingga dengan demikian, kalaulah itu ngajari anak-anak itu termasuk ibadah, sama saja seperti sholat ngajari ibadah, berarti harusnya kita lebih mengutamakan sholat. Karena ngajari anak-anak ibadah, apalagi kalau sholat itu diperintah oleh Allah sebagai ibadah yang khusus. Sehingga dengan demikian perhatian kita terhadap melaksanakan sholat atau ajaran-ajaran yang sudah ditentukan dalam agama harus lebih besar dibanding dengan mencari nafkah. Karena orang muslim akan sadar mencari nafkah saja bisa ibadah, apalagi melaksanakan ibadah sholat. Jadi dalam hal ini maksud tadi saya sebutkan bahwa kehidupan dunia sebagai aksesoris itu artinya jika tidak didedikasikan untuk ibadah kepada Allah, itu hanya pelengkap saja. Nah, kalau kita menjadikan itu sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah, itu juga merupakan khazanah kehidupan kita untuk bekal di akhirat nanti. Maka karena itu, dalam hal ini semua kegiatan kita itu untuk beribadah kepada Allah, termasuk dalam ibadah-ibadah sosial atau muamalah, harusnya gitu. Dalam hal ini di dalamnya tentu ada hubungan, memilih hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia, ya jelas itu. Karena dalam ibadah keseharian saja seperti sholat berjamaah itu di dalamnya tidak hanya hablum minallah, kan ada hablum minan nas juga, ada unsur silaturahmi di dalamnya itu. Jadi setiap ibadah di dalam Islam itu mengandung dua dimensi, selalu ada hablum minallah, hablum minan nas. Coba zakat itu. Itu bukan hanya hablum minallah, ada hablum minan nas. Haji juga begitu kan. Puasa pun begitu. Justru supaya kita peduli kepada orang-orang yang merasakan kelaparan. Di situ dibangun hablum minan nasnya juga gitu. Apalagi kalau ibadah khusus hablum minan nas seolah-olah gitu. Nah, harus juga disertakan hablum minallah, jangan lupa. Jadi sesungguhnya kita harus melengkapi dua hablum minan. Jangan didikotomikan, jangan dipisahkan gitu. Semuanya ada dalam setiap kegiatan. Harusnya begitu. Sehingga kita tidak akan memberikan penilaian mana yang harus lebih besar, apakah hablum minallah atau hablum minan nas. Dua-duanya harus ada. Saya kira begitu. Sehingga kita tidak akan memisahkan antara bahwa ini ibadah kepada Allah, ini untuk manusia. Tidak sebetulnya. Semuanya untuk ibadah kepada Allah. Itu yang dimaksud tadi. Dengan cara pandang seperti itu, insya Allah kita akan menjalani itu dengan sepenuh sadar. Karena apa? Kan kata Allah juga, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi secara umumnya beribadah itu pengertiannya luas. Tetapi ibadah yang khusus diperintahkan Allah harusnya itu paling diutamakan. Artinya pada saat waktu sholat tiba, jangan gara-gara saya sibuk rapat di kantor, saya sibuk melayani pelanggan di pasar, sholat dinantikan. Tidak boleh begitu. Harusnya saya sibuk akan sholat berjamaah sehingga pasar saya tutup dulu. Sehingga kantor saya rapat ditinggalkan dulu. Harusnya begitu cara berpikir kita. Tapi belum sampai begitu kan cara berpikir kaum muslimin di kita itu. Kita
meninggalkan atau menunda sholat berjamaah atau malah tidak mau ke masjid berjamaah gara-gara sibuk mengerjakan urusan-urusan di rumah. Ini belum beres, ini urusan masak. Sehingga sholat itu nanti, sholat duhur harusnya di awal waktu yang bagus, nanti pukul 2 gara-gara sedang masak. Harusnya dibalik pikir kita. Justru karena sibuk harus sholat kepada Allah, harus ibadah kepada Allah, maka ibadah memasak itu dibelakangkan gitu. Nah, paradigma itu belum ada di kebanyakan kita kaum muslimin. Seperti misalnya begini, anak kepada orang tua kan yang jauh. Waduh, saya tidak bisa menengok ibu bapak, saya sibuk ngantor di Jakarta misalnya. Nah, harusnya dibalik. Justru karena kita ingin beribadah, berbakti kepada orang tua, dia harus menyibukkan diri untuk bisa menengok orang tua secara rutin. Apakah melalui kunjungan langsung, atau kalau zaman sekarang melalui telepon, atau melalui, pokoknya harus selalu ada kontak kepada orang tua. Mestinya begitu. Nah, tapi cara berpikir itu tadi karena masih didikotomikan kan, antara hablum minallah dan harusnya itu juga bagian dari itu, bagian kehidupan akhirat kita. Saya kira gitu mungkin Bu ya. Wallahu a'lam. Nah, kemudian langsung saja ayat terakhir di sini. Allah memberikan perumpamaan di sini ya. Apakah di dalam Quran itu banyak metafora, perumpamaan-perumpamaan? Apakah seseorang yang katakanlah mungkin untuk memudahkan gambaran, yang memiliki bos banyak, itu sama dengan orang yang hanya memiliki satu bos. Nah, ini untuk mengumpamakan orang-orang musyrik dan orang-orang yang mukmin. Kalau orang musyrik itu kan Tuhannya banyak. Nah, di antara Tuhan-Tuhan itu bisa terjadi pertentangan mestinya gitu kan. Tapi kalau orang mukmin Tuhannya hanya Allah saja. Sehingga lebih gampang urusannya. Mungkin seperti ini gambaran waktu kita di satu tempat kerja gitu. Di satu kantor, kan ada yang namanya matrik. Matrik itu seseorang yang ahli, berdasarkan fungsinya itu, dia itu bisa memiliki bos banyak. Bisa dibantukan di unit ini, bisa diperbantukan unit yang lainnya, sehingga bisa memiliki bos. Itu kadang pusing kita itu, kebanyakan bos itu, kalau di kantor seperti itu. Bos ini meminta mengerjakan ini, bos yang lainnya mengerjakan yang itu, padahal ini belum selesai. Nah, itu kan membuat pusing kitanya. Katakanlah kalau kita sebagai staf ahli. Tapi kalau bos kita itu hanya satu orang, hanya berhubungan dengan orang itu saja, kan lebih gampang. Nah, Allah memberikan perumpamaan seperti itu. Orang-orang musyrik itu karena Tuhannya banyak itu bingung sendiri. Dan kita kaum yang beriman itu hanya Allah saja. Itu memberikan keamanan, keselamatan dan kenyamanan. Itu perumpamaan. Kemudian di 2 ayat terakhir, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Nabi adalah mayit, akan meninggal. Dan mereka juga akan meninggal. Ini jaminan yang Allah berikan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia saja. Beliau itu tidak memiliki unsur-unsur keilahian. Dan hebatnya itu sampai saat ini, Nabi Muhammad SAW, ajaran beliau itu sudah 1.500 tahun, 1.400 tahun lebih kan. Menyimpangnya dari ajaran Nabi Muhammad, belum ada satu sekte pun yang menuhankan Nabi Muhammad. Itu kekhususan, kehebatan ajaran Islam. Beda kan dengan ajaran Nabi Isa itu. Baru usia 300 tahun saja, itu Nabi Isa sudah diangkat jadi Tuhan itu, oleh Kaisar Konstantin. Pada saat konsili di Nisea tahun 325 itu melalui konferensi itu. Nabi Isa itu diangkat sebagai Tuhan. Ada sertifikatnya jadi Tuhan. Atau mungkin satu-satunya Tuhan yang bersertifikat yaitu Yesus itu. Karena itu diangkat dalam suatu konsili tahun 325 dan tahun 380-an. Nah, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW ajarannya sudah 1.400 tahun sampai saat ini, belum ada satupun sekte yang katakanlah menjadi aliran baru yang menyalahkan Nabi sebagai Tuhan. Itu hebatnya. Padahal Nabi dahulu itu kan dipertuhan itu. Seperti Uzair,
kemudian nabi-nabi yang lain itu kan di kalangan Yahudi itu dipertuhan itu kebanyakan itu. Nabi-nabi itu. Tapi Nabi Muhammad tidak ada satupun. Paling jadi Syiah itu penyimpangan juga. Kemudian menjadi aliran-aliran yang aneh-aneh yang kalaupun mempertuhan di Syiah itu bukan kepada Nabi Muhammad tapi kepada Ali bin Abi Thalib malah. Aneh kan itu? Apa urusannya? Ali bin Abi Thalib kok dipertuhan yang menerima wahyu adalah Nabi itu. Malahan lebih aneh lagi itu. Sehingga makin kita tidak mau menerima aliran Syiah itu karena menurut mereka itu Malaikat Jibril dalam tentu saja Allah itu salah menurunkan wahyu harusnya kepada Ali bin Abi Thalib katanya, bukan Nabi Muhammad. Itu makin aneh juga itu kan pikiran seperti itu. Nah, senyimpang-nyimpangnya hanya seperti itulah di ajaran Nabi Muhammad. Belum ada satupun yang mempertuhan Nabi Muhammad. Itu jaminan dari Allah. Tidak ada. Karena apa? Nabi itu mayyitun, akan meninggal. Dan mereka juga akan meninggal. Kemudian ayat terakhir, summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat di sisi Tuhan kalian takhtasimun, akan saling saling minta pertanggungjawaban, berdebat di sini. Ini bahasanya panjang, salah satu hadis Nabi yang menyatakan begini. Yang pertama-tama akan terjadi perdebatan di antara makhluk saat itu adalah awalul khosmaini yaumal qiyamati jaroni. Awal terjadi pertengkaran, saling minta tanggung jawab di akhirat nanti pada hari kiamat ada dua tetangga. Kita tahu kan antar tetangga itu ada saja urusan, Pak. Kadang nyerobot tanah, pagar kita diambil atau nyimpan barang-barang parkir di depan pagar kita, itu penyebab masalah. Dalam bahasa Sunda juga kan piring mah tara pakai truk kajaba sareng itu nah balada. Artinya sesama tetangga itu. Pakai truk itu tidak akan dengan yang lain tetapi biasanya dengan orang dekat. Demikian juga nanti di dalam rumah yang mungkin akan terjadi pertentangan itu antara penghuni rumah itu sendiri, suami istri dengan anak. Itu sangat terjadi. Tetapi kata hadis ini, yang pertama akan khosmaini, akan terjadi perseteruan, pertentangan, saling tunjuk-menunjuk, minta pertanggungjawaban itu antar dua tetangga. Jaroni dua tetangga. Maka supaya tidak terlalu sengit nanti pertentangan di akhirat, jangan terlalu banyak masalah itu misalkan kalau bisa. Tapi masalah itu akan selalu ada itu. Akan saja selalu ada. Merasa, tetangga tiba-tiba membangun rumahnya, cahaya ke rumah saya menjadi terhalang. Itu kan boleh protes kita itu. Begitu diprotes, enak saja rumah-rumah saya, uang-uang saya, ngapain kamu proteskan? Terjadilah pertentangan di antara. Dan itu akan dibawa di akhirat nanti. Kalau tidak selesai di sini. Jadi itu kata Nabi, itu kata hadis Nabi. Dan tentu saja nanti di antara kita juga, termasuk jamaah masjid di antara kita ini juga, Pak, saya kira. Nanti akan saling memberikan kesaksian antar kita. Nah, supaya pertentangan kita nanti di akhirat itu dalam keadaan baik, maka marilah kita bersekutu, berserikat dalam kebaikan. Insya Allah yang ini mungkin saling menguatkan persaksian kita itu. Tapi yang pasti seluruh jejak kita itu, baik jejak-jejak kecil maupun jejak-jejak besar, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Itulah yang harus kita sadari. Yang kebanyakan kita kadang-kadang suka lupa. Sehingga berbuat seenaknya saja, tanpa memperhitungkan bahwa nanti di akhir ada perhitungannya. Orang lain kan tidak lihat, suka-suka saya saja kan. Nah, suka-suka itu yang melupakan bahwa sesungguhnya Allah yang maha melihat, akan dimintai pertanggungjawaban. Karena ini ayat Quran sangat jelas. Sangat jelas menyatakan bahwa kalian nanti di akhirat itu akan takhtasimun. Antar kita lah ini. Antar kita itu akan ada pertentangan. Nanti antara ketua RT dengan warganya, ketua RW dengan warganya, RW dan RT, jamaah dengan ketua DKM juga mungkin begitu. Akan terjadi. Saling minta pertanggungjawaban. Apalagi nanti terhadap presiden. Makanya tidak gampang itu jadi pemimpin kepala daerah.
nanti itu seorang presiden Indonesia termasuk Pak Harto itu harus berhadapan dengan 250 juta. Satu-satu nuntut sehingga hisabnya paling lama itu. Kalau kita di dunia urusannya sederhana, insya Allah sederhana juga nanti hisab. Maka jangan terlalu, kalau kita kira-kira, jangan memaksakan diri menjadi pemimpin maksudnya begitu. Kalau kira-kira tidak sanggup, janganlah dipaksakan. Karena orang kan dipaksakan oleh sponsor itu, oleh para pendukung. Ayolah, ayolah, padahal dirinya tidak sanggup. Nah, itu berat. Karena harus berhubungan dengan semua yang dipimpin itu. Jadi kalau bupati berarti sekabupaten urusannya. Kalau kecamatan, camat dengan sekecamatan. Kalau presiden, wah nanti dengan ratusan juta rakyat. Akan ditanyai. Jangan bangga dulu jadi presiden itu. Karena urusan di akhiratnya tidak sederhana. Saya kira itu barangkali untuk pembahasan kita kali ini.